Mengejutkan, puluhan tentara tewas, kapal selam nuklir Cina hilang di Laut Kuning. Begini kondisinya. 只会刺激军备竞赛，破坏国际核不扩散体系，损害地区和平稳定。爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。 Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebuah kapal selam pembawa rudal balistik nuklir atau SSBN milik militer Cina dikabarkan hilang di Laut Kuning. Kapal selam tipe 094B yang juga bertenaga nuklir itu hilang kontak sejak 21 Agustus lalu. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Daily Mail, informasi hilangnya kapal selam nuklir Cina itu justru diungkap oleh Dinas Intelijen Rahasia milik Inggris. Kapal selam nuklir tipe 094B dilaporkan tengah menjalankan misi di Laut Kuning sebelum terjadi kecelakaan sekitar pukul 8.12 waktu setempat. Salah satu armada andalan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA itu disebut telah menabrak jaring yang justru dipasang oleh militer Cina sendiri. Perangkap itu ditebar militer Cina di bawah permukaan Laut Kuning untuk menjerat kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat dan negara sekutunya semisal Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Kapal NAS itu membawa 55 awak di dalamnya dan diyakini seluruhnya telah tewas. Para awak kapal terdiri dari 22 perwira, 7 perwira taruna, 9 perwira pertama dan 17 prajurit lainnya termasuk komandan kapal Kolonel Su Yongpeng. Intelijen melaporkan bahwa pada tanggal 21 Agustus terjadi kecelakaan di kapal saat menjalankan misi di Laut Kuning, bunyi pernyataan Dinas Intelijen Rahasia Inggris. Kapal selam itu menabrak penghalang rantai dan jangkar yang digunakan Angkatan Laut Tiongkok, lanjut pernyataan tersebut. Lebih lanjut, Dinas Intelijen Rahasia Inggris memprediksi kematian para awak kapal disebabkan oleh hipoksia akibat keracunan oksigen usai kegagalan sistem. Kerusakan akibat tabrakan setidaknya membutuhkan waktu 6 jam untuk memperbaiki agar kapal bisa naik ke permukaan. Selama itulah sistem oksigen gagal berfungsi sehingga meracuni seluruh awak. Pemahaman kami adalah kematian disebabkan oleh hipoksia karena kesalahan sistem pada kapal selam, kata Dinas Intelijen Rahasia Inggris. Perlu waktu 6 jam untuk memperbaiki dan memunculkan kapal sistem oksigen di dalam pesawat meracuni kru setelah terjadi kegagalan besar, lanjut pernyataan tersebut. China secara resmi membantah insiden ini. Pemerintah di bawah komando Presiden Xi Jinping juga tak meminta bantuan internasional untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi kapal selam tersebut. Lalu, seperti apakah fakta yang sebenarnya? Apakah China menutup-nutupi hal yang terjadi atau Inggris yang membuat drama ini? Campur tangan Amerika bikin eskalasi memuncak. China-Taiwan memanas. Pasukan kata China tak sabar rela mati demi ganyan Taiwan.
Selain kondisi Ukraina dan Rusia yang menjadi perhatian dunia, kini kondisi China dan Taiwan makin gawat. Kedua negara ini akan menciptakan perang dunia yang tak terpikirkan sebelumnya, bahkan bisa berdampak ke Indonesia. Kini Amerika Serikat tengah cari celah memasukkan senjatanya ke wilayah Taiwan dengan melobi Filipina. Namun sayangnya, Filipina juga berhubungan baik dengan China. Sementara itu, sejumlah prajurit Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA menyatakan janji untuk menyerahkan nyawanya jika invasi militer ke Taiwan benar-benar terjadi. Kim Jong-un teriak perang di depan seluruh jenderal Korea Utara dalam dokumenter itu. Diperlihatkan banyak latihan militer dan kesaksian puluhan tentara Cina. Mereka bahkan menyatakan kesediaannya untuk mati dalam serangan potensial terhadap Taiwan atau Republik Cina. Dokumenter yang bernama Chasing Dreams adalah bukti peningkatan nasionalisme Cina untuk menunjukkan kepercayaan militer terhadap kans invasi militer ke Taiwan dan secara implisit juga menunjukkan kekuatan terhadap militer Amerika Serikat yang menentang ambisi merealisasikan satu Cina. Washington juga telah berjanji untuk membantu Taiwan mempertahankan diri jika terjadi invasi. Pada Juli 2023 lalu, pemerintah Joe Biden bahkan mengumumkan paket bantuan militer senilai $345 juta Amerika atau setara dengan 5,24 triliun rupiah untuk Taiwan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pernyataan siap mati sejumlah tentara Cina jadi bagian yang lebih dramatis dari dokumenter itu. Salah satunya adalah prajurit bernama Zhuo Feng, anggota pasukan Katak Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAN. Jika perang pecah dan kondisinya terlalu sulit untuk melepaskan ranjau Angkatan Laut dengan aman dalam pertempuran yang sebenarnya, kami akan menggunakan tubuh kami sendiri untuk membuka jalur aman bagi pasukan, ujar Fu Feng. Tak hanya Fu Feng, Li Peng yang merupakan pilot Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAAF dari skuadron Wang Hai juga mengutarakan hal yang sama. Jet tempur saya akan menjadi rudal terakhir yang meluncur ke arah musuh jika dalam pertempuran nyata saya telah menggunakan semua amunisi saya, kata Li Peng.